warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Ikan Sarawak ayam kari. Ella. Dibakar memang paling digemari. Ella. Perkenalkan kami dari kelompok FGHI. Fardan. Kita, Arisa, Elvira, kelompok 4 yang semangat belajar geografi. Oke, langsung saja ke bagian videonya. Simak ya teman-teman. Hansa tahu nggak sih apa itu sungai? Oh itu Jit, sini aku kasih understand. Jadi sungai itu adalah aliran air tawar yang mengalir di permukaan bumi dari hulu menuju hilir. Sungai biasanya bermuara ke laut atau ke danau. Sungai terbentuk karena gaya gravitasi yang mengalirkan air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan sungai memiliki banyak kegunaan, yaitu seperti sebagai sumber air bersih, sebagai sarana transportasi, sebagai irigasi pertanian, sebagai tempat rekreasi, dan juga sebagai tempat ekosistem atau habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Sungai bisa dibedakan berdasarkan debit dan volume airnya. Misalnya yang pertama ada sungai episodik atau sungai permanen. Artinya sungai ini selalu ada debit airnya setiap tahun secara konstan. Kemudian yang kedua ada sungai periodik atau sungai non permanen. Sungai ini bergantung pada keadaan musim yang terjadi. Misalnya pada musim kemarau, sungai ini akan kering, dan sebaliknya pada saat musim hujan, debit airnya akan tinggi. Misalnya adalah sungai Bengawan Solo. Yang ketiga ada sungai evaporatif, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari hujan. Jika tidak terjadi hujan, maka sungainya akan kering. Sungai episodik, contohnya adalah Sungai Batanghari dan Sungai Gangga di India. Sungai periodik, contohnya adalah Sungai Berantas di Jawa Timur. Dan Sungai ephemeral, contohnya adalah Todd River yang ada di Australia. Berdasarkan sumber airnya, sungai terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sungai hujan. Sungai hujan adalah sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan. Lalu, untuk menjadi sumber mata air, dia melalui celah-celah bebatuan dan mengalir ke sungai, dan terjadilah sungai itu. Sungai Indonesia sebagian besar adalah sungai hujan, dan sungai hujan bisa terjadi kekeringan jika kelestariannya rusak, seperti kelestarian hutan dan vegetasinya, karena daya rusak tanah terasa tinggi. Yang kedua adalah sungai gletser. Sungai gletser ini berasal dari gletser. Sungai gletser ini terdapat di wilayah bersalju atau es. Indonesia hanya di Papua yang memiliki jenis sungai ini, yaitu terdapat di Hulu, Sungai Memberamo, dan Sungai Digul. Lalu yang terakhir adalah Sungai Campuran. Sungai Campuran adalah jenis sungai gletser yang mendapatkan tambahan air hujan, seperti sungai bagian tengah dan hilir di Papua. Sekarang kalian sudah paham kan apa itu sungai dan pembagiannya berdasarkan debit? Paham! Sekian dari kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!